Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Firmanda. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajapadan gelombang 1 tahun 2023, program studi pendidikan jasmani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, di mana di situ kami sebagai guru menjadi fasilitator terhadap peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru harus mengetahui karakteristik peserta didik, karena tidak semua peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik peserta didik dapat dilihat mulai dari kesiapan belajar, kemudian gaya belajar atau cara belajar, kemudian minat dan bakat, dan yang terakhir yaitu kecepatan belajar. Kemudian ada juga filosofi yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu semua siswa pada dasarnya memiliki kekuatan dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian yang kedua, semua siswa memiliki bidang yang butuh untuk dikuatkan. Jadi kita harus memberikan support system. Terus yang ketiga yaitu setiap otak siswa adalah unik seperti suatu sidik jari atau fingerprint, karena tidak memiliki kesamaan atau berbeda dengan setiap peserta didik lainnya. Terus yang keempat yaitu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selanjutnya yaitu yang kelima, ketika memulai suatu topik yang baru, siswa membawa dasar pengetahuan mereka sebelumnya dan pengalamannya dalam belajar. Jadi peserta didik sudah memiliki bekal pengalaman dalam kehidupannya untuk menghadapi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu emosi, perasaan, dan sikap berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Jadi misal peserta didik itu memiliki tingkat emosi yang temperamen, nah itu akan mengganggu proses pembelajaran peserta didik tersebut dan bisa jadi mengganggu peserta didik yang lain. Selanjutnya yang ketujuh yaitu semua siswa dapat belajar. Jadi tidak terkecuali ya. Jadi semua siswa harus dapat melakukan kegiatan belajar. Yang kedelapan yaitu siswa-siswa belajar dengan cara yang berbeda-beda dan dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda atau dengan metode belajar yang berbeda-beda. Dan waktu yang berbeda-beda juga, mungkin bisa ada yang dilakukan setelah ba'da maghrib, atau mungkin setelah ba'da isya, atau mungkin siang hari, atau mungkin bisa dilakukan pada waktu di luar rumah. Kemudian aspek pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, yaitu yang pertama adalah konten, terus yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah produk atau asesmen. Kemudian aspek yang pertama yaitu konten. Dalam hal ini berhubungan dengan materi-materi yang akan dipelajari oleh peserta didik nantinya. Selanjutnya yaitu yang kedua aspek proses, di mana kegiatan-kegiatan yang bermakna yang akan dilakukan oleh peserta didik pada waktu aktivitas di kelas maupun di lapangan. Aspeknya yang ketiga yaitu produk atau asesmen, di mana pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi senam lantai pada fase B atau kelas 3. Pada pembelajaran kali ini pemetaan gaya belajar peserta didik ada 2, yaitu yang pertama audio visual dan yang kedua visual kinestetik. Selanjutnya untuk media pembelajaran pada pembelajaran senam lantai ini yaitu ada peluit, kemudian matras, laptop,
speaker, kemudian ada proyektor, dan didukung dengan sumber belajar seperti buku atau buku PJOK sesuai dengan kelasnya, dan juga video pembelajaran dari YouTube. Nah, pada materi kali ini yang akan kita bahas yaitu materi guling depan atau roll depan. Sebelum memulai pembelajaran, yang pertama yaitu akan dilakukan berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita melakukan asesmen diagnostik. Setelah melakukan asesmen itu, kita akan membentuk kelompok sesuai dengan hasil pemetaan gaya belajar peserta didik tersebut. Setelah menyampaikan materi berdasarkan gaya belajar peserta didik, selanjutnya peserta didik dibawa untuk di lapangan untuk melakukan pemanasan yang dilakukan untuk menghindari cedera terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Tidak lupa sebelum pemanasan kita kelompokkan sesuai dengan gendernya, seperti putra dengan yang putra, kemudian putri dengan teman yang putri. Jadi kita beda-bedakan berdasarkan gendernya masing-masing. Setelah melakukan pemanasan, selanjutnya kita memberikan treatment kepada peserta didik berupa lari estafet. Setelah itu kita juga bisa melakukan treatment seperti untuk melatih konsentrasi dan fokus berupa ular bergelombang. Setelah melakukan treatment tadi, kemudian peserta didik berkelompok sesuai dengan gendernya masing-masing. Setelah itu melakukan home pimpa untuk melakukan siapa yang terlebih dahulu untuk melakukan gerakan roll depan. Nah, cara ini akan lebih menarik dan akan melestarikan budaya-budaya kita. Kemudian kita sebagai guru membuat atau memetakan 3 akun yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik seperti mahir, kurang mahir, dan belum bisa. Nah, di sini nanti kita setelah mengetahui gerakan peserta didik dalam melakukan gerakan roll depan secara keseluruhan, maka kita akan mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya. Setelah mengetahui tingkat kemahiran peserta didik, kemudian kita membagikan seperti peserta didik yang sudah mahir, nanti kita akan bertugaskan kepada dia untuk membantu teman-temannya yang kurang mahir dan belum mahir. Jadi nanti kita akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari peserta didik tersebut. Setelah kita mengamati dan mengawasi terhadap peserta didik yang melakukan gerakan roll depan tadi, kita sebagai guru juga harus memberikan motivasi dan semangat pada peserta didik ketika melakukan gerakan. Dengan memberikan semangat dan motivasi akan menumbuhkan jiwa semangat yang ada pada diri peserta didik tersebut. Kemudian tidak terlepas dari situ, guru memberikan penilaian terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh peserta didik. Nah, setelah melakukan penilaian, kemudian peserta didik dikumpulkan menjadi satu. Kemudian guru memberikan refleksi. Sebagai contoh, memberikan refleksi yaitu dapat berupa pertanyaan seperti apa yang telah dipelajari pada kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Anda ketika setelah melakukan gerakan roll depan pada kegiatan hari ini. Nah, setelah itu peserta didik memberikan jawabannya. Setelah memberikan jawabannya, kita sebagai guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Setelah itu kita bubarkan peserta didik untuk selanjutnya beristirahat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.